Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Salam. Selamat malam, salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kita. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati kita lewat pembukaan firman-Nya malam ini. Puji Tuhan, malam ini adalah ibadah pendalaman kita disertai dengan perjamuan suci. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan di dalam maupun di luar negeri dimanapun Anda berada. Kita berdoa, kita mohonkan kemurahan Tuhan supaya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita. Tuhan membukakan tingkat-tingkat surga yang tidak ada menjadi ada, segala kemustahilan dilenyapkan. Puji Tuhan, kita segera memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita masih memperhatikan ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai di ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Puji Tuhan. Untuk bekerja di ladang Boas, Rut terlebih dahulu dibekali dan diperlengkapi. Untuk bekerja di ladang Boas, Rut terlebih dahulu dibekali dan diperlengkapi. Dengan kata lain, Rut diyakinkan oleh Boas rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Tujuannya supaya Rut tetap bertahan dan kuat di dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya. Tujuannya ialah supaya Rut tetap bertahan dan kuat di dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya. 2 Tesalonika 3 ayat 3. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tetapi Tuhan adalah setia. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Puji Tuhan. Tanda kesetiaan Tuhan bagi kita ada dua. Tanda kesetiaan Tuhan bagi gerejanya, terkhusus imam-imam yang melayani Tuhan ada dua. Yaitu satu, ia akan menguatkan hati kita. Satu, ia akan menguatkan hati kita. Puji Tuhan. Saudaraku, kelebihan dari orang-orang yang melayani Tuhan adalah kuat dan teguh hati, tidak mudah goyah. Tidak mudah goyah oleh sengsara salib, oleh karena aniaya karena firman. Juga tidak mudah goyah oleh karena pengaruh-pengaruh yang tidak suci dan yang tidak baik. Puji Tuhan. Amin. Pendeknya, kalau kita dapat bertahan dan kuat sampai detik ini, semua karena kasih setia Tuhan bagi kita. Pendeknya, kalau kita dapat bertahan dan kuat sampai detik ini, semua karena kasih setia Tuhan kepada kita. Puji Tuhan. Dua, tanda kesetiaan Tuhan bagi kita. Dua, memelihara kita terhadap yang jahat. Dua, memelihara kita terhadap yang jahat. Perlu untuk diketahui,
pemeliharaan yang kita alami adalah jaminan dari Gembala Agung. Pemeliharaan yang terjadi dan yang kita alami sampai saat ini itu adalah merupakan jaminan dari Gembala Agung bagi kita, sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 25. Jadi supaya kehidupan kita benar-benar merasakan perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan, maka kita selayaknya menghargai penggembalaan ini lebih dari segala-galanya. Haleluya. Maksudnya jangan sampai kita meninggalkan penggembalaan dan membesarkan perkara-perkara lain. Misalnya pekerjaan, bisnis, karena tuntutan pendidikan dan kesibukan-kesibukan lainnya di dunia ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pendeknya, dipelihara berarti tergembala dengan baik dan benar di dalam satu penggembalaan dengan satu gembala. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Rut 2 ayat 8 sampai 9. Rut 2 ayat 8 sampai 9. Rut 2 ayat 8 sampai 9, demikian firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarkanlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Praktek dibekali dan diperlengkapi oleh Tuhan di dalam melayani Tuhan. Praktek dibekali dan diperlengkapi ada 3. Praktek dibekali dan diperlengkapi ada 3, yaitu tetaplah dekat dengan pengerja-pengerja perempuan. Tetaplah dekat dengan pengerja-pengerja perempuan. Dekat artinya tidak jauh. Berarti antara sesama pelayan Tuhan harus dekat. Berarti antara pelayan Tuhan harus dekat. Misalnya hamba Tuhan yang satu dekat dengan hamba Tuhan yang lain. Amin. Pelayan Tuhan yang satu dekat dengan pelayan Tuhan lainnya. Kemudian imam-imam harus dekat dengan imam-imam yang lainnya dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk saudaraku mempermudah dan memperlancar di dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kalau kita dekat sesama pelayan Tuhan, dekat dengan sesama pelayan Tuhan, saudaraku, maka itu akan mempermudah dan memperlancar pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi kalau ada jarak antara seorang pelayan dengan pelayan yang lainnya, sangat sukar untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dapat dipahami, saudara. Jadi jangan buat jarak, jangan ada di antara kita membuat jarak antara yang satu dengan yang lainnya. Baik oleh karena kejahatan, baik oleh karena kenajisan, baik oleh karena kelemahan-kelemahan yang lainnya. Biarlah kita memandang orang lain sebagai ladang tuayang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. B. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Lihat saja ke ladang yang disabit. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Artinya melayani Tuhan dan pekerjaannya harus dengan mata terbuka. Harus dengan mata terbuka. Jangan kita melayani Tuhan dengan mata tertutup karena ditutup oleh selaput daging. Itulah hawa nafsu dan keinginan yang jahat. Di dalam Injil Yohanes 4 ayat 3
Di dalam Injil Yohanes 4 ayat 35, Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Berarti kita harus melihat orang yang ada di sekeliling kita sebagai ladang tuaian. Jangan melihat mereka dan kekurangan dan kelemahan mereka, apalagi memanfaatkan kelemahannya. Kemudian juga jangan melihat mereka karena kelebihan-kelebihannya, tetapi melihat mereka sebagai ladang tuaian. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. C. Ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang. C. Ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang. Artinya melayani Tuhan dengan kerendahan hati dan tanpa penonjolan diri. Puji Tuhan. Yang di belakang sekali maju ke depan. Kesan ayo maju. Si Sarah dan si Bebe. Puji Tuhan. Haleluya. C. Ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang. Artinya melayani Tuhan dengan kerendahan hati dan tanpa penonjolan diri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tanpa penonjolan diri. Di belakang sama dengan rendah hati, sama dengan tanpa penonjolan diri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Apabila kita hidup dengan 3 praktek di atas, selanjutnya di sini kita lihat, kita perhatikan Boas berkata, atau dibaca dulu ayat 9. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Puji Tuhan. Haleluya. Apabila kita hidup dengan 3 praktek di atas tadi, selanjutnya di sini kita perhatikan Boas berkata, aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Puji Tuhan. Artinya yang kuat jangan mengganggu yang lemah. Sekali artinya saudaraku, yang kuat jangan mengganggu yang lemah. Sebaliknya memperhatikan kehidupan yang lemah dengan segala kelemahan-kelemahannya. Amin, saudaraku. Memperhatikan yang lemah, kehidupan yang lemah dengan segala kelemahan-kelemahannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Yang lemah harus diperhatikan. Yang lemah atau yang kecil, yang salah seorang yang lemah atau salah seorang yang kecil dari salah seorang yang kecil memperhatikan salah seorang yang lemah, atau memperhatikan salah seorang yang kecil, itu sama dengan memperhatikan Tuhan dan memperhatikan pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi apa saja yang kita perbuat, perhatian atau perbuatan yang kita perbuat kepada salah seorang yang lemah, kepada salah seorang yang kecil, itu sama dengan berbuat, sama dengan melakukan untuk Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Keluaran 18 ayat 13 sampai dengan 16. Keluaran 18 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Pengangkatan hakim-hakim. Judulnya pengangkatan hakim-hakim. Ayat 13 sampai dengan ayat 18. Sampai 16 maksud saya. Ayat 13 sampai 16. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka
ketetapan-ketetapan dan keputusan Allah. Puji Tuhan. Musa mengadili bangsa Israel antara seorang dan yang lain dengan seorang diri saja. Amin. Maka bangsa itu pun harus berdiri di hadapan Musa dari pagi sampai petang untuk membawa setiap perkara-perkara mereka ke hadapan Musa. Puji Tuhan. Lalu kita lihat ayat 17 sampai dengan ayat 18. Keluaran 18 ayat 17 sampai 18. Tetapi mertua Musa menjawab Musa, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Puji Tuhan. Sistem peradilan yang digunakan oleh Musa ini akan melelahkan dan merepotkan Musa dan bangsa itu juga. Bahkan Musa tak sanggup. Akibatnya Musa tidak sanggup memperhatikan yang lemah dengan segala kelemahan-kelemahan mereka. Bukankah bangsa itu datang untuk membawa perkara-perkara mereka untuk selanjutnya diadili oleh Musa, supaya perkara mereka, supaya segala kelemahan-kelemahan mereka dapat terselesaikan. Tetapi dengan sistem peradilan yang digunakan oleh Musa ini, maka yang lemah, yang kecil dengan segala kelemahan-kelemahan mereka tidak dapat terselesaikan. Dengan lain kata, Musa tidak dapat memperhatikan yang lemah dan segala kelemahan-kelemahannya. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Baik, kalau begitu. Ayat 19 sampai 21. Keluaran 18 ayat, perhatikan ya baik-baik. Saudaraku, maka tidak baik seorang melayani dengan kekuatan sendiri. Kalau Anda mengerti ini, lakukan dengan baik, mengerti melayani Tuhan, mengerti pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Tadi saya sudah sampaikan tadi, saudaraku, pemeliharaan Tuhan itu adalah jaminan dari Gembala Agung. Jadi orang yang melayani Tuhan pasti dipelihara oleh Gembala Agung. Pemeliharaan kehidupan kita dipelihara bukan oleh yang lain. Bukan karena engkau menuntut ilmu yang tinggi. Dimanapun engkau menuntut ilmu, bukan karena engkau punya pekerjaan yang bagus, tetapi pemeliharaan yang kita alami sampai saat ini itu jaminan dari Gembala Agung. Amin, saudaraku. Amin. Jadi kalau Anda mengerti tentang bekerja sama, bersinergi, biarlah kiranya firman itu mendarah daging dalam kehidupan kita masing-masing. Dapat dipahami, saudaraku. Jangan sampai punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Rahasia surga engkau tidak akan miliki. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 19 sampai 21. Keluaran 18 ayat 19 sampai 21. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap,
mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Puji Tuhan. Selanjutnya, nasihat Yitro mertua Musa kepada dia, yaitu Musa harus mengangkat, karena sistem peradilan yang digunakan oleh Musa kurang efektif, maka Yitro mertua Musa memberi nasihat kepada Musa supaya Musa harus mengangkat hakim-hakim untuk mewakili dia dalam hal mengadili bangsa itu. Atas anjuran dan nasihat Yitro mertuanya itu, Musa harus mengangkat pemimpin-pemimpin untuk mengadili perkara-perkara bangsa itu. Amin, saudaraku. Maka di sini akhirnya Musa mengangkat pemimpin-pemimpin untuk mewakili dia. Saudaraku, dimulai dari strip pertama, pemimpin 1000 orang. Strip yang kedua, pemimpin 100 orang. Strip yang ketiga, pemimpin 50 orang. Strip yang keempat, pemimpin 10 orang. Akhirnya Musa mengangkat pemimpin 1000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang atas anjuran dan nasihat Yitro mertua Musa. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, Yitro ini seorang imam di Midian. Jadi dia seorang hamba Tuhan yang punya pengalaman. Maka sebagai orang tua harus mendidik anak dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Kita sebagai orang tua sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya. Nasihat semacam ini harus dilihat oleh anak. Tanpa sadar itu merupakan nasihat yang dapat dilihat oleh anak. Puji Tuhan. Ayat 22. Ayat 22. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Puji Tuhan. Ayat 22, akhirnya kita bisa melihat bangsa itu akan membawa segala perkara mereka kepada para pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh Musa tersebut. Akhirnya para pemimpin kelompok tersebut, di sini selanjutnya para pemimpin kelompok 1000, 100, 50 dan 10 bersama-sama dengan Musa turut menanggungnya. Turut menanggungnya. Jadi pemimpin kelompok 1000, 100, 50, 10 mereka bersama-sama dengan Musa turut menanggungnya. Turut menanggungnya. Artinya atau maksudnya di sini adalah dapat menanggung dan memperhatikan kehidupan yang lemah dengan segala kelemahan mereka yang lemah itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah sistem peradilan dari surga. Inilah sistem peradilan yang benar, efisien dan efektif sekali untuk memutuskan perkara di dalam hal memperhatikan kehidupan yang lemah dan segala kelemahan mereka. Sebab angka 1000, 100, 50, bahkan 10 itu merupakan angka-angka yang ada, yang terdapat di dalam tabernakel. 1000 itu menunjuk kerajaan 1000 tahun damai. Kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, terkena kepada ruangan maha suci. Sedangkan 100 itu panjang sisi utara dan selatan dari tabernakel. Sedangkan 50
itu adalah lebar sisi barat dan lebar sisi timur. Sedangkan angka 10 itu merupakan tinggi daripada ruangan suci sampai kepada ruangan maha suci. Jadi tabernakel adalah gambaran dari kerajaan surga. Jadi sistem peradilan seperti ini sangat efektif untuk menyelesaikan perkara yang kecil. Maka yang kecil diperhatikan dengan maksimal. Yang kecil, yang lemah mendapat perhatian sepenuhnya dari Tuhan, dari surga. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Maka kalau kita perhatikan pernyataan Boas ini kepada Rut, sungguh betapa hebat perhatian Boas kepada Rut sebagai kehidupan yang lemah dan kecil. Dia sungguh mendapat perhatian dengan luar biasa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tuhan memperhatikan kehidupan yang lemah. Tuhan memperhatikan kehidupan yang kecil dengan segala perkara-perkara mereka. Puji Tuhan. Kalau saudara menganggap kehidupan ini, saudara menganggap bahwa saudara kita ini adalah orang yang kecil, lemah, tak berdaya, bawalah perkaramu kepada Tuhan. Jangan bertahan di dalam kelemahan itu. Kalau saudara sekarang merasa diri kecil, lemah, tak berdaya, bawalah segala perkara itu kepada Tuhan. Karena kita memiliki sistem peradilan yang benar, yang dari surga. Maka saat kita membawa segala perkara itu kepada Tuhan, Tuhan akan mengadili dengan benar sebagai tanda perhatian Tuhan kepada kita sekalian. Jangan sampai kita sudah lemah, kecil, tak berdaya, tetapi dengan penuh pergumulan tapi tidak mau datang kepada Tuhan untuk diadili supaya segala masalah selesai. Dapat dipahami saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, inilah sistem peradilan dari surga. Jadi apa yang nasihat daripada Yitro mertua Musa ini sungguh luar biasa, ya. Amin saudara. Puji Tuhan. Lalu kita kembali membaca ayat 21. Keluaran 18 ayat 21. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Puji Tuhan. Adapun kriteria-kriteria untuk diangkat menjadi pemimpin-pemimpin kelompok, ya, untuk menjadi pemimpin-pemimpin kelompok 1000, 100, 50, dan 10, mereka itu adalah orang-orang yang satu cakap. Mereka itu adalah orang-orang yang satu cakap. Cakap saudaraku. Amin. Cakap. Menunjuk orang-orang yang mempunyai keahlian. Istilah lain atau kata lain sekarang punya potensi. Puji Tuhan. Jadi kalau saudara punya potensi di satu bidang atau banyak bidang mungkin, itu jangan dikubur. Potensi itu harus digali lebih dalam lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. 2, takut akan Allah. 2, ini kriteria, ya. Haleluya. Haleluya. Kriteria untuk menjadi pemimpin. Kedua, 2, takut akan Allah. Menunjuk orang-orang
yang benci kepada dosa, kejahatan. Menuju kepada orang-orang yang benci kepada dosa, kejahatan. Terkhusus benci kepada dosa kesombongan, dosa kecongkakan, keangkuhan, dan benci kepada dusta. Puji Tuhan. Haleluya. Memang melayani Tuhan harus dengan rendah hati, supaya korban dan persembahan yang kita persembahkan diindahkan oleh Tuhan. 3, dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Ada yang rindu menjadi imam yang dapat dipercaya? Siapa yang mau dipercaya? Dapatlah dipercaya. Tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Dapatlah dipercaya. Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Amin. Puji Tuhan. Menunjuk orang-orang yang bertanggung jawab. Dapat dipercaya itu menunjuk orang-orang yang bertanggung jawab. Dia dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi bukan hanya berbuat baik saat di depan. Jadi saat tidak dilihat pun tetap bertanggung jawab. Saat dapat berbuat baik, dia tetap menunaikan tugasnya. Puji Tuhan. Ada juga tanggung jawab yang lain yang dipercayakan oleh Tuhan. Kuduslah kamu dalam segala sesuatu, sebab aku kudus. Jadi kekudusan itu juga tanggung jawab yang harus kita, itu juga suatu tanggung jawab yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan. Kekudusan itu bukan saat dilihat oleh orang lain. Saat tidak dilihat pun tetap dalam kekudusan. Amin. Amin. Dapat dipercaya? Amin. Dapat dipercaya? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 4, benci kepada pengejaran, bukan pengajaran ya. Benci kepada pengejaran suap. Benci kepada pengejaran suap. Menunjuk orang-orang yang melayani Tuhan tanpa mengejar upah. Melayani tanpa upah. Itu menuju kepada orang-orang yang melayani tanpa upah. Puji Tuhan. Rasul Paulus pernah berkata, upahku ialah ini, kalau aku dipercaya oleh Tuhan tanpa upah. Berarti kepercayaan Tuhan kepada seorang hamba Tuhan itu adalah upah yang jauh lebih besar daripada upah yang kita terima, apapun bentuk upah itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ulangan 1. Kita lihat di dalam Ulangan, diulang kembali peristiwa pengangkatan hakim-hakim untuk mengadili perkara-perkara bangsa Israel. Diulang kembali di dalam kitab Ulangan, pasal 1 ayat yang ke-9. Ulangan 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Judulnya riwayat pengangkatan hakim-hakim. Ini peristiwa atau riwayat pengangkatan hakim-hakim. Ayat 9 sampai dengan ayat 12. Pada waktu itu aku berkata kepadamu, demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Ayat 12. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Puji Tuhan. Musa tidak dapat memikul tanggung jawab seorang diri
atas bangsa Israel. Musa mengakui bahwa ia tidak dapat memikul tanggung jawab seorang diri atas bangsa Israel, terkhusus di dalam hal mengadili perkara-perkara bangsa itu. Puji Tuhan, di dalam hal mengadili perkara-perkara yang dialami oleh bangsa itu. Dengan lain kata, Musa tidak dapat memperhatikan kehidupan yang lemah, kehidupan yang kecil dengan segala perkara dan kelemahan-kelemahan mereka. Di sini kita lihat diakui. Saat riwayat ini diulang kembali, di sini juga dia mengakui kok dengan tegas. Tidak ada seorang hamba Tuhan, tidak ada seorang pendeta yang sanggup menangani pekerjaan Tuhan di dalam satu penggembalaan. Siapapun dia, itu harus kita sadari dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang dapat, apa yang cakap, siapa yang dapat dipercaya di sini, siapa yang takut Allah, siapa yang benci kepada pengejaran upah, perhatikanlah sungguh-sungguh dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian ayat 13 sampai dengan ayat 15. Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman. Maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Puji Tuhan. Lalu Musa sadar akan hal itu, maka Musa mengangkat orang yang bijaksana atau berakal budi dan orang yang berpengalaman, untuk menjadi pemimpin atas 1000, 100, 50, dan 10 orang. Puji Tuhan. Ayat 16. Dan pada waktu itu, Ulangan 1 ayat 16. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimu, demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Puji Tuhan. Akhirnya saudaraku, dengan peradilan dengan sistem dari sorga yang lemah mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Dengan lain kata, masalah mereka dapat terselesaikan. Tidak ada perkara yang tidak dapat diselesaikan kalau sistem peradilan dari sorga diterapkan di tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Baik perkara antara nikah suami dan istri, baik perkara antara satu dengan yang lain, perselisihan satu dengan yang lain. Kalau peradilan dengan sistem surgawi diterapkan dalam penggembalaan ini, maka tidak ada perkara yang tidak dapat diselesaikan. Amin, saudaraku. Yang lemah, yang kecil mendapat perhatian penuh dari surga, dari Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Maka saudaraku, jangan kita menolak pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Itu adalah sebuah sistem peradilan yang turun dari surga, dari Allah bagi kita sekaliannya, sehingga setiap perkara kita dapat terselesaikan. Tidak ada perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan, dan kita menggunakan sistem peradilan dari Tuhan. Yang lemah, yang kecil mendapat perhatian penuh. Banyak perkara yang kita alami saat ini, betul? Banyak persoalan yang kita alami sekarang ini, betul? Puji Tuhan.
biarlah kita datang di hadapan tahta Allah dengan sistem peradilan yang turun dari surga, supaya kita mendapatkan perhatian yang penuh dari Tuhan. Setiap perkara dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja mempelajari surga. Puji Tuhan. Amin. Tidak ada masalah, tidak ada perkara yang tidak dapat diatasi oleh Tuhan kalau kita menggunakan sistem peradilan dari surga. 1150 dan 10. Tadi 10 tinggi, ruangan suci sampai maha suci. Ya, amin saudaraku. Puji Tuhan. Baik. Puji Tuhan. Di dalam kemudian kalau kita perhatikan di dalam Keluaran 18 ayat 21 tadi, yang diangkat menjadi pemimpin atas 1150 dan 10 orang adalah orang yang cakap, orang-orang yang cakap, takut akan Allah, dapat dipercaya, dan benci kepada pengejaran suap. Betul? Tetapi di dalam Ulangan 1, di dalam Ulangan pasal 1 ayat yang ke-15, saudaraku, mereka disebut orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Sedangkan di dalam Ulangan pasal 1 ayat 15, 4 kriteria di atas disebut dengan orang-orang yang bijaksana dan orang-orang yang berpengalaman. Amin. Puji Tuhan. Maka tentu saja orang yang kecil, orang yang lemah mendapat perhatian penuh. Karena yang mengadili adalah orang yang bijaksana dan orang yang berpengalaman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, kita lihat kesimpulan tentang orang yang bijaksana. Tentang orang yang bijaksana. Ulangan pasal yang keempat. Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Perhatikan firman Tuhan. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Ayat 1. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ayat 3. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Ayat 4. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, orang yang melakukan ajaran Tuhan dengan setia disebutlah orang yang bijaksana atau berakal budi. Sekali lagi saya tandaskan, orang yang melakukan ajaran-ajaran Tuhan dengan setia
adalah disebutlah orang yang bijaksana atau berakal budi. Amin, saudaraku. Amin. Jadi orang pandai di dunia, orang ilmuwan di dunia, mereka itu bukan disebut orang yang bijaksana dan berakal budi. Tetapi orang yang bijaksana dan berakal budi adalah orang yang melakukan ajaran Tuhan dengan setia. Ia tidak berubah dari ajaran itu. Itu yang disebut orang yang bijaksana atau berakal budi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi setinggi-tingginya seseorang menuntut ilmu, menuntut suatu pendidikan yang tinggi, dan sampai akhirnya mendapat suatu gelar, dia hanya disebut orang pandai dan berilmu, bukan disebut orang yang bijaksana dan berakal budi. Yang disebut orang bijaksana dan berakal budi adalah orang yang melakukan ajaran Tuhan dengan setia. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Setialah dengan ajaran yang sudah kita terima, ya. Amin, saudaraku. Jangan mudah dipengaruhi situasi. Lihat sesuatu perkara terpengaruh, tidak pantas dari pelayan Tuhan. Jangan menjadi suatu kehidupan yang membosankan di mata Tuhan, ya. Amin, saudaraku. Tetapi biarlah kehidupan kita menjadi suatu kehidupan kegairahan bagi Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Baik. Tadi menjadi orang yang melakukan ajaran Tuhan dengan setia adalah orang yang bijaksana dan berakal budi. Syarat untuk melakukan ajaran Tuhan: jangan menambahi dan jangan mengurangi ajaran Tuhan. Ya, amin, saudaraku. Coba ulangi ayat 2, ya. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Jadi syarat melakukan ajaran Tuhan dengan setia: jangan menambahi dan jangan mengurangi ajaran-ajaran Tuhan. Amin. Ya. Menambahi artinya menyampaikan 1 dan 2 ayat firman Tuhan. Ya. Menyampaikan atau berkhotbah 1 dan 2 ayat firman Tuhan, lalu ditambahkan dengan dongeng, ditambahkan dengan cerita-cerita isapan jempol, dongeng nenek-nenek tua, tahayul-tahayul, dan filsafat kosong. Puji Tuhan. Haleluya. Misalnya seorang hamba Tuhan menyampaikan 1-2 ayat, lalu ditambahkan cerita si kancil, si kura-kura, si buaya. Itu tidak boleh. Itu firman yang ditambahkan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian mengurangi artinya pengajaran salib diganti dengan 2 hal. Mengurangi artinya pengajaran salib diganti dengan 2 hal, yaitu 1, teologi kemakmuran diganti dengan 2 hal. 1, teologi kemakmuran. Artinya orang Kristen tidak boleh miskin, harus kaya. Kemudian orang Kristen tidak boleh menderita sengsara apapun, karena Yesus sudah menderita di atas kayu salib. Itu teologi kemakmuran. Amin. Haleluya. Ini adalah pemikiran yang salah di dalam hal berkhotbah. B diganti dengan B atau 2, mukjizat-mukjizat atau tanda-tanda heran. Pengajaran salib diganti dengan 2 hal. Yang kedua atau B diganti dengan mukjizat-mukjizat atau tanda-tanda heran. Saya mau sampaikan kepada saudara, perlu untuk diketahui, biar sejuta kali mujizat terjadi di depan mata saudaraku, tetapi kalau salib tidak ditegakkan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan itu, maka pelayanan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Hamba Tuhan itu disebut hamba yang jahat. Hamba Tuhan tersebut hamba Tuhan yang tidak dikenal oleh Tuhan. Sesuai dengan Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Kalau hanya
kalau hanya berbicara soal mukjizat, tanda-tanda heran, tetapi salib tidak ditegakkan, itu adalah pembuat kejahatan. Dan Tuhan tidak mengenal hamba Tuhan yang seperti ini. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ulangan pasal 4 ayat 14 sampai 19. Ulangan 4 ayat 14 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 19. Dan juga supaya jangan engkau mengerahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh golong langit sebagai bagian mereka. Puji Tuhan. Kelebihan dari orang-orang yang bijaksana. Tadi orang yang bijaksana melakukan ajaran Tuhan dengan setia, toh? Syaratnya tidak menambahi, tidak mengurangi. Kelebihan dari orang-orang bijaksana sekarang, selanjutnya kelebihan dari orang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana. A. Terlepas dari penyembahan berhala. Nah, itulah kelebihan dari orang-orang yang bijaksana. Terlepas dari penyembahan berhala. Haleluya. Puji Tuhan. Saya merindu supaya sidang jemaat keluarga besar GPT Betania terlepas dari penyembahan berhala. Puji Tuhan. Berhala adalah artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan itu berhala. Misalnya, kalau meninggalkan ibadah dan pelayanan hanya karena pekerjaan, meninggalkan ibadah dan pelayanan hanya karena menuntut ilmu, ya, sekolah, kuliah dan lain sebagainya, itu merupakan berhala. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Itu berhala. Kiranya dapat dipahami dengan baik. B. Tidak beribadah kepada matahari, bulan, dan bintang atau segenap tentara langit. B. Tidak beribadah kepada matahari, bulan, dan bintang dan segenap tentara langit. Artinya tidak beribadah kepada malaikat-malaikat, yaitu hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, banyak orang Kristen, banyak orang anak-anak Tuhan terkecoh dan akhirnya beribadah kepada malaikat sidang jemaat, beribadah kepada tentara langit, beribadah kepada hamba-hamba Tuhan, karena mereka terkecoh karena perkara lahiriah. Terkecoh melihat karena hamba Tuhan itu adalah hamba Tuhan yang sudah terkenal, hamba Tuhan itu yang sudah masuk televisi, hamba Tuhan itu karena mempunyai gereja yang mewah. Akhirnya tidak sedikit anak-anak Tuhan, tidak sedikit orang Kristen beribadah kepada tentara langit. Saudara beribadah karena apa? Karena saya? Jangan. Biarlah kita beribadah kepada dan melayani kepada Tuhan.
Karena kita memang sangat membutuhkan pembukaan rahasia firman lewat pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin. Itulah kelebihan yang kedua dari orang yang bijaksana. Itulah orang berakal budi, tidak bodoh. Bijaksana itu tidak bodoh. Bijaksana atau berakal budi itu tidak bodoh. Dia mengerti apa yang dia perbuat. Dia mengerti apa yang dia kerjakan. Amin, saudaraku. Dia taruh apa yang harus dia simpan di dalam hati dan pikirannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dia tidak beribadah kepada tentara langit. Dia tidak beribadah kepada malaikat sidang jemaat. Dia tidak beribadah kepada hamba Tuhan. Tidak terkecoh dengan perkara-perkara lahiriah. Tidak terkecoh dengan apapun yang ada. Sebagai kelebihan-kelebihan dari hamba Tuhan itu. Tapi biarlah kita beribadah kepada Tuhan. Karena kita mau digembalakan oleh firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Rahasianya dibukakan. Kepada murid-murid, rahasia surga dibukakan. Tetapi kepada orang Yahudi, Tuhan Yesus hanya berbicara dalam bentuk perumpamaan. Suatu kerugian yang besar. Apa artinya perumpamaan? Apa artinya hanya bentuk lahiriah? Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Mazmur pasal 2 ayat 10. Mazmur pasal 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Puji Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin-pemimpin yang menghargai pengajaran Tuhan. Amin, saudaraku. Raja-raja dan hakim-hakim itu menuju kepada pemimpin-pemimpin. Haleluya. Pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang mau menghargai pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Itulah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Puji Tuhan. Ayat 11. Beribadahlah, kemudian beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan. Haleluya. Pemimpin-pemimpin yang bijaksana bertindak dengan satu, beribadah kepada Tuhan dengan takut. Tidak beribadah kepada tentara langit. Amin. Kemudian dua, beribadah dengan rendah hati. Mencium kaki Tuhan sama dengan melayani, beribadah dan melayani dengan rendah hati. Kalau tidak beribadah dan melayani dengan sistem yang seperti ini, atau kalau pemimpin tidak berlaku bijaksana dan berakal budi, lihat, perhatikan di sini, saudaraku, mudah sekali murkanya menyala. Mudah sekali murkanya menyala. Menunjukkan bahwa Tuhan itu cemburu. Dapat dipahami, saudaraku? Tapi kecemburuan Tuhan kepada mereka yang beribadah kepada menyembah berhala adalah kecemburuan yang bersifat preventif, mencegah untuk tidak jatuh di dalam dosa, bukan kecemburuan dalam bentuk membabi buta. Orang yang kalau sudah membabi buta begitu lihat bunuh sana bunuh sini. Tuhan cemburunya tidak seperti itu, bersifat preventif, mencegah supaya jangan jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan menyatakan pengajaran yang murni supaya kita berlaku bijaksana dan berakal budi.
Dan biarlah kita melakukannya dengan setia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang Titus 1 ayat 8. Lihat pemimpin yang bijaksana ya. Titus 1 ayat yang ke-8 saja. Perikopnya, tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat. Langsung saja ayat 8. Melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Syarat-syarat untuk menjadi penilik jemaat atau pemimpin jemaat adalah bijaksana. Puji Tuhan. Jadi bijaksana itu merupakan tabisan dari seorang hamba Tuhan. Itu juga merupakan tabisan dari seorang hamba Tuhan. Jadi seorang penilik, seorang pemimpin jemaat harus berlaku bijaksana. Berlaku bijaksana adalah tabisan yang baik di hadapan Tuhan dari seorang pemimpin, dari seorang pemimpin jemaat. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Itulah yang kita harapkan dari Tuhan ya. Amin, saudaraku. Amin. Berlaku bijaksana, betul ya? Betul. Puji Tuhan. Itu yang kita dambakan dari Tuhan. Seorang penilik Tuhan, pemimpin jemaat harus berlaku bijaksana, adil, saleh, dan menguasai diri. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 9. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Puji Tuhan. Selanjutnya, seorang penilik atau pemimpin jemaat berpegang kepada ajaran yang sehat, berpegang teguh kepada ajaran yang sehat. Tujuannya, saudaraku, tujuannya supaya ia sanggup menasihat. Tujuannya satu, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu. Dua, sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Kalau seorang penilik berpegang kepada ajaran yang sehat, maka ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu. Dua, sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Puji Tuhan. Saudaraku, berkali-kali saya mengalami, saudaraku, tantangan-tantangan dari penentang-penentang. Awal mulanya saya sedikit ragu apakah saya sanggup tetap menjadi contoh teladan bagi penentang-penentang. Tetapi seiring berjalannya waktu, pengajaran yang saya terima dari Tuhan sanggup meyakinkan saya, sanggup meyakinkan penentang-penentang itu juga. Amin, saudaraku. Amin. Dulu oleh karena Timotius dan Yosua, orang tuanya, ayahnya berkali-kali menyebut saya anjing babi, tetapi saya sanggup memberi teladan yang baik bagi dia. Selanjutnya urusannya dengan Tuhan. Dan bukan hanya dia, masih banyak lagi penentang-penentang yang saya alami. Apakah ada di antara saudara pernah menjadi penentang-penentang kepada saya? Tetapi sampai hari ini kita masih bisa bersama-sama. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu tentang orang yang bijaksana. Itulah yang menjadi pemimpin. Tentu saja yang kecil, yang lemah mendapat perhatian penuh dari Tuhan.
segala perkara dapat diselesaikan oleh Tuhan. Sekarang tentang yang berpengalaman, tentang orang yang berpengalaman. Saudaraku, pengalaman yang banyak dapat menjadikan seorang pemimpin menjadi contoh teladan. Pengalaman yang banyak dapat menjadi contoh teladan yang baik bagi sidang jemaat. Pengalaman yang banyak yang dialami oleh seorang pemimpin dapat menjadikan dia contoh teladan bagi sidang jemaat. Begitu saja ya. Amin saudaraku. Tidak mungkin seorang pemimpin dapat menjadi contoh teladan bagi sidang jemaat yang dilayani kalau ia tidak mempunyai pengalaman salib. Kalau pemimpin tidak mempunyai pengalaman salib, apa yang diajarkan kepada sidang jemaat sebagai kawanan domba Allah? Tidak ada. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Injil Yohanes 10 ayat 2 sampai 4. Injil Yohanes 10 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing. Masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Puji Tuhan. Seorang gembala harus berjalan di depan. Seorang gembala, dia berjalan di depan sehingga domba-domba itu mengikuti dia. Amin saudaraku. Seorang gembala berjalan di depan domba-domba sehingga domba-domba itu mengikuti dia. Itu gembala. Pemimpin, gembala atau pemimpin terhadap kawanan domba harus berjalan di depan, sehingga nanti kawanan domba itu mengikuti gembala sebagai pemimpin yang memberi contoh teladan. Beda dengan gembala bebek, dia dari belakang mengusir bebeknya, hush, 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 supaya bebeknya maju. Gembala bebek ini harus mengusir dari entakan pentungan, entak kayu, disertai dengan seruan mengusir, hush, hush, hush. Itu gembala bebek. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau gembala menjadi pemimpin terhadap kawanan domba dalam satu penggembalaan, dia harus berjalan di depan domba-domba itu, supaya domba-domba itu mengikuti contoh teladannya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Sejauh ini kita telah digembalakan oleh firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, yang membawa kita masuk di dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi sidang mempelai wanita Tuhan, kelak berada dalam pesta nikah anak domba, sebagai perjalanan asyur dari ibadah pelayanan kita di atas muka bumi ini. Biarlah kiranya terus kita mengikuti geraknya firman pengajaran mempelai yang akan membawa kita masuk di dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna. Tuhan tidak akan membodoh-bodohi kita kalau kita digembalakan oleh firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Lalu kita membaca ayat yang kedua kembali. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Pendeknya, yang menjadi pemimpin untuk dapat memberi contoh teladan kepada kawanan domba adalah gembala-gembala yang masuk melalui pintu. Gembala-gembala itu harus terlebih dahulu masuk melalui pintu. Kalau dia melompat jendela, ia bukan gembala yang dapat memberi contoh teladan yang dapat diikuti oleh kawanan domba. Dia hanyalah seorang upahan, dia hanyalah seorang pencuri. Dia bukan gembala sebagai pemilik domba-domba. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Baik,
Boleh baca ayat 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Jadi untuk menjadi seorang gembala, menjadi pemimpin yang dapat memberi contoh teladan kepada gembala, harus melalui pintu. Tidak boleh memanjat tembok. Dia hanya seorang perampok, dia hanya seorang pencuri. Perampok datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi kalau saudara melihat perampok, pencuri, jangan lagi diadu otot. Serahkan saja HP-nya. Apalagi kalau sudah datang merampok dengan celurit, dengan pistol, ya. Amin, saudara. Jangan ngotot-ngotot. Nyawa lebih berharga dari tubuh lebih berharga dari pakaian. Hidup lebih berharga dari pakaian. Jangan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan, jalan yang benar. Perikopnya jalan yang benar. Ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Puji Tuhan, pintu yang sempit, jalan yang sesak adalah jalan yang menuju kepada kehidupan. Amin. Amin. Puji Tuhan, pintu yang sempit atau jalan yang sesak itu menuju salib. Itulah sengsara salib. Itulah aniaya karena firman. Sengsara salib, aniaya karena firman. Itu adalah jalan yang sempit. Itu adalah pintu yang sempit, jalan yang sesak. Tidak enak bagi daging, tidak leluasa bagi daging, tetapi menuju kepada kehidupan. Jadi saudaraku, kita butuh seorang gembala, kita butuh seorang pemimpin yang sudah terlebih dahulu melalui pintu yang sempit, jalan yang sesak, yang sudah banyak mengalami, yang sudah banyak makan minum asam garam, mempunyai banyak pengalaman tentang aniaya karena firman, sengsara karena salib. Pengalaman seperti ini menjadikan ia sebagai seorang pemimpin yang dapat memberi contoh teladan, yang dapat diteladani. Maka saudara jangan asing dengan aniaya karena firman, sengsara karena salib. Jangan asing dengan pengajaran salib. Saudara tidak akan mendapat contoh teladan dari kalau saudara asing dengan salib. Pintu yang sempit, jalan yang sesak, itu sengsara salib. Itu pengalaman hamba Tuhan. Kalau dia punya banyak pengalaman dengan sengsara salib, dia pasti Tuhan jadikan sebagai contoh teladan yang baik, sehingga domba-domba mengikutinya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Yohanes 10 ayat 11. Injil Yohanes 10 ayat 11. Baca, demikian firman Tuhan. Akulah, ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itulah hamba Tuhan yang memanjat tembok. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Puji Tuhan, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang telah melewati pintu yang sempit dan jalan yang sesak. Itulah sengsara salib. Bahkan rela mengorbankan nyawanya, rela menderita untuk kawanan domba itu. Merasakan apa yang dirasakan oleh kawanan domba. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Keluaran 32 ayat 17 sampai 18. Keluaran 32. Keluaran 32 ayat 17 sampai 18. Saya baca mulai ayat yang ke-14. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung
Sinai itu dengan kedua loh hukum Allah dengan dalam tangannya, loh yang tertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh itu. Ayat 17, ketika Yosua, mulai dari ayat 17 ya sampai 18. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang ku dengar. Puji Tuhan, ketika Musa dan Yosua turun dari gunung Sinai. Lalu Yosua berkata kepada Musa, Yosua berkata kepada Musa, ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah Yosua kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan ku dengar di perkemahan. Jadi ketika Yosua mendengar sorak dari perkemahan itu, segeralah Yosua berkata kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Selanjutnya, tetapi jawab Musa kepada Yosua, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, melainkan bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang ku dengar. Jadi apa yang didengar oleh Yosua dan apa yang didengar oleh Musa tidak sama. Paham saudaraku? Kalau Yosua tadi mendengar bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, sedangkan Musa, saudaraku, kalau Yosua mendengar suara peperangan kedengaran di perkemahan, sedangkan Musa mendengar bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Jadi apa yang didengar Musa dan apa yang didengar oleh Yosua tidak sama. Tidak sama. Sekarang yang benar mana? Apakah yang didengar oleh Musa atau yang didengar oleh Yosua? Ayat 19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Jadi yang benar adalah apa yang didengar oleh Musa. Amin saudaraku. Jadi apa yang dilihat oleh Musa dan Yosua di perkemahan itu tepat seperti apa yang dikatakan oleh Musa kepada Yosua. Musa mendengar nyanyian berbalas-balasan, bukan nyanyian kemenangan, bukan nyanyian kekalahan, melainkan bunyi nyanyian berbalas-balasan. Tidak menang, tidak kalah, bunyi nyanyian berbalas-balasan. Kalau bunyi suara peperangan, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Imam-imam, hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, disebut juga tentara Tuhan. Dalam melayani Tuhan, di dalam peperangan pasti berkemenangan karena darah Yesus jaminannya. Tetapi yang didengar oleh Musa bukan sorak peperangan, melainkan sorak bunyi nyanyian berbalas-balasan. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Misalnya nyanyian berbalas-balasan, si A menyukai kejahatan dari si B, sebaliknya si B menyukai kejahatan daripada kenajisan dari si A. Berbalas-balasan, sehingga tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Seharusnya sebagai imam, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, maka kita harus memerangi dosa kejahatan, memerangi dosa kenajisannya. Bukan berarti kita harus memanfaatkan kelemahannya. Itulah yang diajarkan oleh Musa kepada Yosua. Moses, itu yang diajarkannya kepada Yosua. Pengalaman semacam ini penting. Kenapa dia dapat menjadi pengajar
yang baik kepada Yosua, karena dia mempunyai segudang pengalaman salib yang dialami oleh Moses atau Musa. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku, kita bersyukur dengan banyaknya pengalaman salib di tengah ibadah pelayanan yang Tuhan kerjakan ini. Justru nanti kita akan terangkat menjadi contoh teladan dimanapun kita berada. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, pengalaman salib yang dialami oleh Musa lewat 3 kali 40 tahun. Lewat 3 kali 40 tahun. 40 tahun yang pertama berada di Mesir. 40 tahun yang pertama berada di Mesir. Dia diajar oleh putri Firaun dengan segala ilmu pengetahuan di Mesir. Puji Tuhan, kalau kita punya pengalaman, kalau kita punya pengetahuan secara sekuler, dan oleh karena pengetahuan itu kita menjadi cakap, itu adalah suatu potensi yang harus terus digali, ya, amin, saudaraku. Tapi digali untuk kemuliaan nama Tuhan. 40 tahun yang kedua di Midian. 40 tahun yang kedua Musa berada di Midian menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Puji Tuhan, menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya di Midian, ya. Amin, saudaraku. Saudaraku, biarlah kiranya kita semua benar-benar ada di dalam penggembalaan ini, tergembala dengan baik, dengan benar, dalam satu penggembalaan dengan satu gembala. Di situ nanti kita banyak mengalami pengalaman salib. Di situ kita akan mengalami sengsara salib, aniaya karena firman. Kalau orang beribadah itu bagus, tapi belum tentu tergembala. Tapi kalau seseorang tergembala, pasti di situ dia banyak mengalami pengalaman salib. Karena tuntutan terhadap domba itu banyak. Menjadi domba sembelihan, menjadi korban bakaran, dijadikan korban sembelihan, dijadikan korban bakaran, dijadikan korban-korban untuk kemuliaan nama Tuhan. Korban api-apian yang berbau harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi banyak tuntutannya. Beda dengan orang yang beribadah, hanya beribadah tapi tidak tergembala. Tidak ada tuntutan salib di dalam dirinya. Jadi ibadah ini harus sampai kepada suatu kehidupan domba yang digembalakan dengan baik. Itu pengalaman salib di situ banyak terjadi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 40 tahun yang ketiga, ketika Musa berada di padang gurun. Padang gurun ini, saudaraku, ketika 40 tahun berada di padang gurun, tujuan Tuhan adalah supaya merendahkan bangsa Israel. Musa dan Israel, tujuan Tuhan bangsa Israel berada di padang gurun adalah untuk merendahkan hati mereka, supaya mereka mencari kehidupan yang rendah hati. Tandanya, tanda kehidupan yang rendah hati, menghargai pengajaran salib. Itu tanda kerendahan hati, menghargai pengajaran salib. Amin, saudaraku. Inilah pemimpin. Sehingga nanti dengan kepemimpinan semacam ini, yang kecil, yang lemah mendapat perhatian penuh dari surga. Inilah sistem peradilan yang efisien dan efektif. Inilah sistem peradilan yang efisien dan efektif, dan sanggup memperhatikan kehidupan yang lemah dan yang kecil. Peradilan dari surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang dampak positif orang yang lemah mendapat perhatian. Dampak positif orang yang lemah mendapat perhatian dari Tuhan. Ulangan 1. Langsung saja ulangan 1. Ayat 10 sampai 11. Ulangan 1 ayat 10 sampai 11. Tuhan Allah telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah, ayat 11, Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Kemudian
ayat 15. 10, 11, dan 15. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan orang yang berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Puji Tuhan. Dampak positif orang yang lemah mendapat pimpinan dari orang yang bijaksana dan berpengalaman. Satu, bangsa Israel menjadi seperti bintang-bintang di langit. Amin, saudaraku. Akhirnya bangsa Israel menjadi seperti bintang-bintang di langit. Puji Tuhan. Memimpin banyak orang kepada kebenaran. Itu bintang-bintang di langit. Memimpin banyak orang kepada kebenaran. Amin, saudaraku. Amin. 2, diberkati 1000 kali lipat. Biasanya ada yang ada 30, 60, dan 100 kali lipat. Tapi di sini 1000 kali lipat. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga, yang lemah dan yang kecil tak berdaya tadi menjadi pasukan-pasukan atau laskar-laskar Kristus. Tadi kelompok 1000, di sini jadi pasukan 1000, pasukan 100, pasukan 50, pasukan 10. Yang lemah, yang kecil menjadi tentara Tuhan, menjadi laskar Kristus, tentara yang luar biasa. Kalau dia mendapat pimpinan dari orang yang berpengalaman, mendapat pimpinan dari orang yang bijaksana atau berakal budi. Amin, saudaraku. Seperti bintang-bintang di langit, berarti pengajar. Kemudian diberkati 1000 kali lipat. Yang ketiga, menjadi tentara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.